Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Kita jumpa lagi pada pembelajaran di kelas 5. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ida Rosidah. Hari ini kita akan belajar tentang subtema 1, yaitu organ gerak hewan di pembelajaran yang kedua. Sebelum kita belajar, kalian harus tahu apa tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Yang pertama, nanti kalian diharapkan memahami tentang gambar cerita. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan arti dari gambar cerita. Yang ketiga, kalian bisa menyebutkan contoh dari gambar cerita. Yang keempat, kalian bisa menjelaskan ragam gambar ilustrasi. Kelima, kalian bisa menjelaskan langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Dan yang keenam, kalian bisa menyebutkan alat gerak pada hewan vertebrata. Yang pertama, gambar cerita. Di dalam gambar cerita itu terkandung rangkaian cerita. Gambar cerita itu apa? Gambar cerita adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi itu merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi dua macam. Apa saja? Yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Artinya gambar yang dilukis. Gambar ilustrasi digunakan sesuai dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Ragam gambar ilustrasi itu ada yang namanya cergam. Apa itu cergam? Kalian bisa cari sendiri. Cergam itu apa ya? Ini tugas kalian di rumah. Yang kedua yaitu komik. Komik itu adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik itu dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Ya, itu adalah komik. Yang ketiga pamflet. Coba kalian cari pamflet itu apa, ya. Yang keempat adalah cover. Cover itu apa ya? Ayo, siapa yang tahu apa itu cover? Yang kelima adalah kartun. Kartun itu adalah gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan suatu peristiwa. Kalian sudah sering melihat gambar kartun, ya? Selanjutnya, karikatur. Apa itu karikatur? Karikatur adalah gambar atau penggambaran suatu objek yang konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Kalian sering melihat karikatur lah di majalah atau di televisi, ya, contohnya banyak. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada gambar. Nah, gambarnya hanya satu, gambar kelinci. Namun, dari gambar ini, kalian bisa
membuat rangkaian cerita menjadi sebuah cerita yang menarik. Cara membuatnya yaitu kalian harus memperhatikan sungguh-sungguh gambarnya ini, diperhatikan ya. Pokok-pokoknya apa ini? Hewan, nama hewannya, kemudian tempat dia tinggal di mana, kondisinya seperti apa yang sedang dilakukan, dan seterusnya. Selanjutnya di sini juga ada gambar, contoh gambar. Gambar ini juga bisa dibuat menjadi sebuah cerita. Kalian tentu pandai sekali untuk membuat cerita, rangkaian cerita dari gambar-gambar ini. Mungkin bisa kalian buat dialog atau menceritakan kondisi peristiwa yang ada di dalam cerita ini. Sehingga dari gambar tersebut kalian bisa membuat cerita. Bisa ya? Bisa, semuanya pasti bisa. Bagaimana langkah-langkah membuat gambar ilustrasi? Yang pertama, yaitu mencari gagasan atau ide. Dari mana gagasan atau ide itu? Gagasan itu bersumber dari bacaan. Sehingga sebelum kalian membuat gambar ilustrasi, kalian itu harus sungguh-sungguh dalam membaca bacaan itu. Sehingga nanti akan terlihat tokoh-tokohnya, siapa saja tokoh-tokohnya, suasananya, sehingga kalian bisa menentukan alat-alat yang digunakan untuk menggambar. Langkah yang kedua yaitu membuat sketsa. Apa itu sketsa? Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasannya. Ya, setelah menemukan gagasan, kemudian membuat sketsanya. Sketsa bisa dikatakan juga sebagai gambar yang belum jadi, masih rancangan, sehingga biasanya menggunakan pensil, sehingga memudahkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan gambar-gambar tersebut. Langkah terakhir yaitu pewarnaan. Pewarnaan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kemudian yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Sehingga kemungkinan besar misalnya daun yang umumnya berwarna hijau, bisa kalian beri daun yang berwarna pink misalnya, dan seterusnya. Ya, pewarnaan itu sendiri bisa menggunakan dua cara, bisa cara basah maupun dengan cara kering. Cara basah yaitu contohnya menggunakan cat air atau cat minyak. Kalau yang kering bisa menggunakan pensil, pulpen, kemudian pulas, ya, spidol, kemudian apa lagi? Banyak lagi, ya, banyak yang lain. Paham ya? Oke. Kelinci. Lihat gambar kelinci. Di sini ada gambar kelinci. Ada gambar kelinci. Kelinci ini termasuk hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui. Hewan mamalia itu tergolong pada hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Di sini ada beberapa contoh hewan vertebrata, di antaranya ada ikan, ada katak, ada burung, ular, kadal, dan kambing. Ini adalah contoh hewan vertebrata. Mari kita lihat satu persatu. Ikan, alat gerak pada ikan itu apa? Sirip dan ekor, benar. Yang kedua, katak. Katak bergerak dengan menggunakan apa? Ya, betul, dengan menggunakan kaki yang berselaput, ya, sehingga bisa berenang juga, ya. Selain melompat, bisa juga berenang. Yang ketiga, burung. Burung itu alat geraknya apa? Kalau sedang terbang, dia menggunakan sayap. Kalau sedang bertengger di pohon, dia menggunakan kaki untuk berjalan, bertengger, dan sebagainya. Selanjutnya ular. Ular ini termasuk reptil ya.
reptil yang tidak punya kaki sehingga dia alat geraknya adalah perut. Yang kelima adalah kadal. Kadal ini alat geraknya adalah kaki, bukan perut, walaupun sama-sama reptil. Dan yang terakhir adalah kambing. Kambing ini alat geraknya adalah kaki. Ya, ya. Sekarang yang terakhir, kalian coba mengerjakan latihan soal. Di sini hanya ada 3. Yang pertama, sebutkan 3 jenis gambar cerita. Tadi sudah disebutkan. Yang kedua, sebutkan organ gerak pada hewan. Ikan, burung, ular, dan kelinci. Gampang ya? Yang ketiga yaitu bagaimanakah langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Kalian tulis di buku kalian, kemudian diserahkan kepada guru kalian. Terima kasih untuk hari ini. Selamat belajar dan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.